Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky Haq dari Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan bernomor NPM 202001010021. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang negara dan pemerintahan. Di dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Profesor Miriam Budiaryo, dijelaskan bahwa negara adalah organisasi di dalam suatu wilayah yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Harold J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Kemudian, ada pun juga syarat terbentuknya sebuah negara. Berikut adalah unsur-unsur yang membentuk suatu negara. Di antaranya yang pertama, keinginan tercapainya kesatuan nasional. Unsur terbentuknya negara adanya kesatuan nasional merupakan suatu keinginan masyarakat dan pemerintahan dalam membangun dan membentuk suatu negara. Kesatuan nasional sendiri merupakan cita-cita luhur yang dimiliki oleh suatu bangsa dalam rangka untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan bagi seluruh masyarakat yang mendiami negara tersebut. Kemudian yang kedua, keinginan untuk mandiri. Kemandirian yang perlu ditunjukkan oleh suatu wilayah agar dipandang mampu untuk menjadi negara baru mencakup di beberapa bidang seperti ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan, serta masih banyak lagi. Rasa ingin untuk mandiri perlu ditumbuhkan di dalam masyarakat yang mendiami wilayah tersebut guna mempermudah proses kemandirian suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, adanya penduduk tetap. Ya kalau nggak ada penduduknya, gimana? Suatu wilayah yang ingin menjadikan wilayahnya sebagai negara baru harus memiliki penduduk tetap yang mendiami wilayah tersebut selama kurun waktu tertentu. Perlu kita ketahui, penduduk dalam suatu wilayah terdiri dari penduduk asli dan bukan penduduk asli. Penduduk asli sendiri merupakan kelompok masyarakat atau individu yang memenuhi syarat dan diakui oleh negara sebagai warga negara. Kemudian yang keempat, pasti memiliki wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur dalam membentuk suatu negara. Wilayah yang dimiliki seharusnya memiliki luas yang seimbang dengan jumlah penduduknya supaya tidak terlalu padat dan dapat memicu kekacauan atau konflik sosial. Wilayah yang nantinya akan ditetapkan sebagai wilayah negara haruslah mendukung masyarakat melakukan aktivitas di berbagai aspek dan juga bidang. Kemudian yang kelima, memiliki sistem pemerintahan. Wilayah yang ingin merdeka dan membentuk negara baru harus memiliki pemerintahan sebagai suatu sistem terstruktur yang menjalankan kelangsungan suatu negara. Secara umum, sistem pemerintahan yang dilaksanakan di suatu negara adalah sistem pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Pembagian kekuasaan dalam negara secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan
antara beberapa tingkat pemerintahan. Karl J. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, federal, dan konfederasi. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan, atau juga bisa disebut division of powers. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Kemudian ada negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Dua kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak ada pemerintah daerah. Kemudian ada negara federal. Menurut K.C. Ware, pengertian dari negara federal ialah negara yang dimana kekuasaan dibagi dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan juga pemerintah negara bagian dalam pada bidang-bidang tertentu bebas satu sama lainnya. Secara horizontal, pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Indonesia mencakup seperti presiden, wakil presiden, dan kabinet-kabinetnya serta staf-stafnya. Kemudian adalah lembaga legislatif. Yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik presiden atau memberhentikannya. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 560 anggota bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Anggota DPR dipilih untuk masa kerja 5 tahun dengan proporsi perwakilan yang adil berdasarkan hasil pemilu. Sayangnya DPR mengantongi reputasi buruk karena isu-isu skandal korupsi yang acap kali dilakukan oleh para anggotanya. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah menangani keputusan, undang-undang, dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud. Dengan demikian, keberadaannya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Tiap provinsi Indonesia memilih 4 calon anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang akan bekerja di pemerintahan selama 5 tahun. Karena Indonesia memiliki 32 provinsi, maka jumlah anggota DPD adalah 132 orang. Kemudian yaitu lembaga yudikatif. Yang dimaksud dengan lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. MA adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding, dan Mahkamah Agung juga
menangani sengketa pengadilan yang lebih rendah. Tahun 2003, sebuah mahkamah baru dibentuk, yaitu Mahkamah Konstitusi. MK atau Mahkamah Konstitusi memonitori keputusan-keputusan yang dibuat oleh Kabinet dan Parlemen atau MPR, dan posisinya sejajar dengan Konstitusi Indonesia. Sebagian besar kasus-kasus legal dapat ditangani oleh pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Jadi, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan bersifat demokratis. Kemudian, tujuan negara menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada dari John Locke. Dalam hal ini, John Locke mengatakan bahwa tujuan terbentuknya suatu negara adalah untuk memelihara dan menjamin hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Di sini, negara harus dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki dan adil tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Berikut tujuan negara menurut Aristoteles adalah kesempurnaan suatu warga negara didasarkan pada aspek keadilan. Dalam hal ini, suatu negara memiliki hukum atau aturan yang berfungsi sebagai penjamin bagi setiap masyarakat dalam menerima dan memenuhi hak asasi sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara. Kemudian, tujuan negara menurut Benedictus Spinoza. Ia mengemukakan bahwa tujuan suatu negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, dan menghilangkan ketakutan. Untuk memperoleh tujuan negara ini, setiap masyarakat harus mematuhi setiap aturan hukum yang berlaku dengan baik. Kemudian dari Socrates, tujuan negara menurut Socrates menyatakan bahwa negara bukanlah suatu keharusan yang bersifat objektif dan berpangkal dari pekerti manusia. Di sini, tugas negara adalah untuk menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau penguasa. Dalam hal ini, pemimpin dipilih oleh rakyat sebagai wakil yang dapat mengatur dan menjamin pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Selain itu, menurut Socrates, negara juga merupakan suatu organisasi yang dibuat bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan negara dibentuk sebagai susunan objektif berdasarkan hakikat manusia untuk menerapkan hukum-hukum objektif berdasarkan prinsip keadilan bagi masyarakat umum, sehingga negara tidak berdiri untuk melayani para penguasa, tetapi untuk menjamin kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Jadi, kesimpulannya, negara adalah sebuah daerah yang rakyatnya diperintah dan oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasa atau kontrol terhadap kekuasaan yang sah. Indonesia mempunyai nilai dasar yaitu Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, masa nggak ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika itu berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan juga UUD 1945 yang di dalamnya terdapat asas-asas serta cita-cita bangsa Indonesia. Terdapat pula lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian paparan materi tentang negara dan pemerintahan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.